Komunikasi dalam konteks hubungan antar pribadi. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari 3 topik utama. Yang pertama adalah bagaimana kita mengaplikasikan komunikasi yang efektif dalam hubungan antar pribadi. Yang kedua, kita akan membahas perbedaan antara hubungan antar pribadi dalam konteks pertemanan atau friendship, dan yang kedua dalam konteks romansa. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari bagaimana untuk mengaplikasikan cara-cara untuk menjaga hubungan antar pribadi agar hubungan tersebut dapat berlangsung secara kondusif. Hubungan antar pribadi didefinisikan sebagai komitmen yang diberikan tanpa adanya keterpaksaan antara individu-individu yang tidak dapat digantikan peranannya di dalam hubungan tersebut. Hubungan antar pribadi akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah adanya aturan, yang kedua dialektika hubungan, dan yang ketiga adalah konteks keadaan dalam sekeliling hubungan antar pribadi tersebut. Untuk hubungan antar pribadi, dialektika hubungan ini kita akan bahas lebih lanjut dalam materi teori komunikasi 1 dengan pendalaman dari materi teori dialektika relasional. Kita akan membahas beberapa fitur atau karakteristik yang ada di dalam hubungan antar pribadi. Setiap hubungan antar pribadi pasti memiliki keunikan. Tentu saja hubungan yang ada antara saya dengan teman saya akan berbeda dengan hubungan yang ada antara Anda dengan sahabat Anda. Setiap hubungan antar pribadi ini memiliki keunikan masing-masing. Misalnya, saya dengan sahabat saya sangat menyukai makanan Jepang. Itu menjadi sebuah keunikan bagi kami. Kami memiliki candaan-candaan khusus ketika kami membahas mengenai masakan Jepang. Mungkin hal yang berbeda ada pada Anda dan sahabat Anda. Mungkin Anda dan sahabat Anda memiliki keunikan apa? Kalian berdua sangat suka melakukan game, memainkan game, sangat get into game. Itu adalah keunikan dari setiap hubungan antar pribadi yang ada. Yang kedua, hubungan antar pribadi ini juga memerlukan namanya komitmen. Di komitmen ini kita bisa melihat adanya passion atau ketertarikan kita. Tapi pada sisi lain, kita juga menganggap komitmen ini sebagai sebuah investment. Ketika Anda membahas mengenai investment dan passion di sini, Anda bisa mempelajari lebih dalam mengenai topik-topik ini pada teori pertukaran sosial. Ketika sebuah hubungan diibaratkan sebagai prinsip ekonomi di mana ada yang namanya cost dan reward. Di sini kita bisa melihat ketika kita membahas mengenai aspek passion di sini, kita memiliki ketertarikan terhadap teman tersebut, terhadap orang lain, individu tersebut. Anda akan memberikan investment dalam bentuk waktu untuk mendengarkan ceritanya, investment dalam bentuk effort untuk mau ngejemput dia ketika dia lagi kesulitan. Itu Anda kategorikan sebagai investment. Dalam pertukaran sosial nanti Anda akan pelajari bagaimana sebuah hubungan dikatakan worth it ketika reward yang ada lebih besar daripada cost yang harus Anda keluarkan. Lantas kita akan mempelajari fitur berikutnya bahwa di dalam hubungan antar pribadi ada aturan-aturan yang bersifat regulatif. Di sini ada batasan-batasan yang Anda dengan individu lain sebagai partner Anda, sebagai pasangan Anda, sebagai teman Anda harus jaga. Berarti ada batasan yang saya rasa jika kamu menyinggung batasan privacy ini, saya merasa tidak nyaman lagi loh berteman dengan Anda. Hal ini akan Anda pelajari juga pada teori Communication Privacy Management pada teori komunikasi 1 yang akan datang. Lantas dalam hubungan antar pribadi ini selalu dipengaruhi oleh konteks. Lantas selanjutnya kita harus mempelajari tentang komunikasi dalam hubungan antar pribadi dipengaruhi oleh konteks. Apa maksudnya? Konteks. Ketika kita berbicara dengan teman kita pasti tahu konteksnya. Jika saya bilang sashimi pada teman saya ini, teman saya akan pikir, oh berarti saya mau makan di Sushi Ichi misalnya. Tapi ketika teman saya bilang sushi, saya cuma kebayang satu tempat. Oh oke, Sushi Hero. Kenapa? Karena kami sudah tahu konteks yang muncul di dalam hubungan antar pribadi ini memiliki sharing meaning. Adanya makna yang sama antara saya dengan teman saya ini. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana evolusi atau perjalanan dari pembentukan hubungan antar pribadi. Yang pertama, hubungan antar pribadi baik dalam konteks pertemanan atau friendship maupun romansa berkembang pada fasenya masing-masing.
ada tahapan-tahapan yang perlu Anda pelajari pada teori penetrasi sosial nanti yang bisa melihat bagaimana hubungan berkembang dari non-intimate menuju intimate. Dan selanjutnya, friendship dan romansa ini pun memiliki kesamaan bahwa antar individu yang ada di dalamnya dalam hubungan antar pribadi ini memiliki similarity, memiliki kesukaan yang sama, memiliki hobi yang sama, memiliki ketertarikan yang sama akan hal-hal tertentu. Dan yang terakhir, di dalam perkembangan hubungan antar pribadi ini ada istilah yang kita kenal dengan turning points, di mana saat mereka dengan sadar maupun tidak sadar sudah merasakan bahwa ini adalah momentum di mana saya dengan individu yang lain ini akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan. Pada reading materials, Anda dapat membaca lebih dalam mengenai hubungan antar pertemanan, di mana mereka memiliki tahapan-tahapan yang harus dilewati sampai pada puncaknya mereka memiliki hubungan pertemanan yang masuk dalam kategori intimate. Demikian juga dengan hubungan romansa. Ada tahapan-tahapan, stages yang harus Anda lihat, Anda pelajari bagaimana hubungan romansa ini bisa berkembang dari tahapan yang paling luar sampai tahapan yang paling dalam. Dan seperti kita ketahui bersama, munculnya digital media dalam bentuk platform-platform media sosial mempengaruhi hubungan antar pribadi. Jika pada zaman dahulu dinyatakan sebagai hubungan antar pribadi adalah ketika saya bisa bertemu dengan Anda sebagai teman saya, lantas kita pergi main bareng. Semakin sering saya bertemu secara tatap muka, maka saya bisa merasa hubungan saya semakin intim dengan orang tersebut. Berarti ada komitmen yang menyatakan bahwa saya mengalokasikan waktu saya untuk bertemu dengan kamu dan Anda juga mengalokasikan waktu untuk bertemu dengan saya, dan itu kita sebut sebagai quality time. Tapi dengan munculnya digital media ini kita bisa melihat bagaimana akhirnya terjadi degradasi atau penurunan quality time ketika Anda dengan individu lain yang Anda sebut teman Anda atau pasangan Anda bertemu secara tatap muka. Kebanyakan dari kita mungkin menyadari bahwa ternyata gadget menjauhkan yang dekat tapi mendekatkan yang jauh. Menjadi sebuah wacana yang terus berkembang dalam aspek akademisi. Dengan adanya sosial media, digital media akhirnya membuat hubungan antar pribadi lebih berkualitas atau malah berkurang kualitasnya. Kenapa? Karena di dalam digital media ini dapat kita lihat bahwa memungkinkan sekali untuk seorang individu menciptakan sebuah citra yang baru, bukan yang sesungguhnya. Jika saya memiliki karakter ABC, mungkin di dalam media sosial saya bisa menyebutkan hal-hal yang positif yang berbeda dengan karakteristik ABC tadi menjadi orang yang lain, dipersepsikan dengan image yang lain ketika Anda bertemu dengan saya pada real life. Kemudian di dalam digital media ini pun terdapat istilah yang disebut sebagai cyber stalking. Cyber stalking di sini menjadi sebuah keuntungan ketika kita mau memulai menjalin hubungan, kita bisa mencari data-data yang mungkin bisa kita klasifikasikan sebagai valid data, tapi tidak jarang terjadi ketika Anda tertipu dengan cyber stalking yang Anda lakukan ketika Anda ingin memulai menginisiasi hubungan dengan orang lain. Demikian topik pembahasan kita pada sesi kali ini yang berbincang mengenai komunikasi dalam konteks hubungan antar pribadi. Saya Stella Stefani, sampai berjumpa pada modul-modul berikutnya.